Pembahasan masalah sukma. Yang kita tekankan di sini pembahasan masalah sukma. Adapun masalah ruh, meskipun dia menguasai ittila dekik, ittila latif dalam pembahasan masalah ruh yang Allah berikan kepada dia, maka bagaimanapun itu qalil, ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhum min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang masalah ruh, apa itu ruh? Maka Nabi mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, qul ruhum min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberikan pengetahuan tentang ilmu ruh itu kecuali sedikit. Akan tetapi pembahasan ruh saja yang sedikit bagi Allah tetapi samudra buat kita. Makanya karangan ulama-ulama itu luas. Ada Syarah Sudur, ya, 300 halaman. Ada kitab Ar-Ruh, ini 800 halaman, bahas masalah ruh yang singkat saja. Ruh yang singkat saja dengan berbagai macam perbedaan pendapat para ulama. Maka bukan wilayah Al-Fakir, bukan wilayah saya memperdalam masalah ruh, tetapi kita di sini bersandar kepada para ulama kita yang ahlu sunnah wal jamaah yang sudah ditulis dalam kitab-kitab muktabarahnya. Laula hum, seandainya bukan mereka menulis kitab ini, maka kita tidak ada referensi untuk mengetahuinya. Karena kita hamba yang lemah, hamba yang penuh kekurangan daripada ilmu agama terutama. Maka berhubung sukma ini berkaitan dengan penanganan kasus-kasus ruqyah, di sini dibutuhkan kita pengetahuan sedikit tentang masalah sukma agar penanganan kasus-kasus ruqyah ini lebih maksimal, lebih optimal, tidak salah langkah, ya. Karena sukma ini satu-satunya yang membahas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kalangan Salafi Wahabi itu nggak mengenal namanya sukma, ya, tidak mengakui adanya raga sukma, tidak mengetahui, tidak mau tahu adanya raga sukma, ya, tidak mengakui adanya raga sukma, tidak mengakui masalah sukma yang hilang, ya, semua itu permainan jin kata mereka. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini sudah membahasnya, ya, beberapa kitab sudah membahasnya, tetapi jarang dipublis sehingga banyak kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak memahaminya dan tidak mengetahuinya. Baik, ini bagian 1, dan akan ada bagian-bagian berikutnya 2, 3, 4 dan seterusnya, karena pembahasannya ini lebih detail. Bagaimana nanti pembahasannya, di manakah arwah ruh orang-orang yang beriman setelah meninggal, ruh orang-orang kafir setelah meninggal, apakah ruh itu kembali dalam kekuburannya beberapa hari berikutnya atau memang setiap malam atau hari-hari tertentu saja. Adakah ruh itu kembali ke rumahnya yang dulu atau mendatangi keluarganya, atau seperti syair-syair yang sudah tersebar viral saat ini, yaitu saben malam Jumat, apakah ada ruh-ruh yang ada ke rumah keluarganya masing-masing? Bagaimana meninggal, apakah musnah, hancur, atau dia kekal mendapatkan nikmat di dalam surga atau mendapatkan azab di neraka? Bagaimana semua itu penjelasannya? Itu panjang, ya, tidak cukup 1 jam 2 jam, tidak cukup juga 1 hari. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Syarah Sudur Bisarhi Haulil Mauta wal Kubur, Al-Imam
Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Beliau ada satu pasal menjelaskan faslun fi tahqiqi anna ruhal hayy tahruju fin naum wa tasri ila haitsu syaa Allahu wa tulaki al arwaha wa ghairaha. Fasal di dalam mendetailkan, menjelaskan tentang ruh yang hidup keluar dari tidurnya dan dia berjalan sekehendak apa yang Allah inginkan. Wa tulakil arwaha wa ghairaha, dan menjumpai para ruh-ruh yang lain dan selainnya, dan selain ruh. Akhraj al-Hakim fil Mustadrak wa Tabrani fil Awsat wal Ukaili an Ibni Umar qala laqiya Umar Aliyan faqala ya Abul Hasan ar-rajulu yara ru'ya faminha ma yasduq wa minha ma yakdzib. Qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin wala amatin yanamu fayamtali'u nauman illa yu'raju bi ruhihi ila al-arsy falladhi la yastayqidu illa 'inda al-arsy fatilka ar-ru'ya allati tasduq walladhi yastayqidu duna al-arsy fatilka ar-ru'ya allati takdzib. Ya, bisa juga allati tushdaq sama allati tukdzab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu hari berjumpa dengan Imam Ali, kemudian bertanya. Sering sekali para sahabat ini bertanya kepada keluarga Nabi, ya, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, karena mereka yang lebih dekat dengan Nabi. Wahai Ali, wahai Abul Hasan, seseorang bermimpi dalam tidurnya. Mimpinya ini ada yang mimpi shadiqah, mimpi yang benar, maksudnya mimpi yang bisa ditakwilkan. Ada mimpi yang dusta, mimpi yang tidak bisa ditakwilkan. Bisa dari bunga tidur, bisa dari setan. Nah, itu mimpi shadiqah dan mimpi kadzibah. Ada dua mimpi, yaitu mimpi shadiqah, ar-ru'ya shadiqah, ar-ru'ya kadzibah. Ru'ya shadiqah ini maknanya ru'ya yang bisa ditakwili, ru'ya benar, akan terjadi, maksudnya begitu. Di dalam dunia nyatanya dari gambaran mimpinya begini-begini gitu. Ya. Ada mimpi yang dusta, nggak bisa ditakwili, nggak punya makna. Bunga tidur dan juga dari setan. Nah, itu ya kadzibah. Maka qala na'am, Sayyidina Ali menjawab, betul. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku bermimpi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba laki dan perempuan tidur kemudian fayamtali'un nauman, sudah pulas betul tidurnya, illa yu'raju bi ruhihi ilal arsy, dia akan di-mi'rajkan ruhnya itu sampai ke arsy Allah. Ya Allah, maka mimpi-mimpi yang terjadi adalah mimpi benar karena dekat dengan Allah. Adapun mimpi walladzi yastayqidu dunal arsy, dan yang dia bangun di bawah arsy, fatil karya allati tukdzab, maka mimpinya itu mimpi dusta. Jadi begini, ada riwayat dari hadis yang lain, kalau kamu ini mimpi pingin benar maka berwudu. Kenapa? Karena ruhmu itu nyampe ke arsy Allah, dekat dengan Allah. Di situ setan tidak bisa mengelabui ruh kamu. Selama kamu bermimpi di situ, apa yang kamu lihat maka itu mimpi yang benar. Tapi ketika kamu nggak nyampe arsy karena mimpi tidurnya itu dalam keadaan setelah nonton YouTube, tidurnya setelah baca WhatsApp, tidurnya setelah hitung-hitungan pesan-pesanan misalnya, dicatat tidur, dicatat ngorok, terus mimpi. Nah, ini rata-rata mimpinya nggak benar, ya. Mimpinya nggak benar, bisa mimpi basah atau mimpi dia nembak cewek kemudian gagal. Dalam mimpinya saja gagal, apalagi dalam kehidupan nyatanya. Maka ini mimpi-mimpi dusta, tidak bisa ditakwili, maksudnya begitu. Nah, makanya jika ingin mimpi yang benar dan tidak bisa dikelabui oleh setan,
Maka tidurlah dengan tidur sesuai sunnah Nabi SAW. Tidur dalam keadaan suci, minimal tuh berzikir sebelum tidur. Nggak apa-apa dia baca WhatsApp, nggak apa-apa dia nyatet-nyatet pesanan-pesanan herbal dan lain sebagainya, ya. Maka zikir setelah itu. Ru'yal mu'min kalamun yukallimu bihil abda rabbuh fil manam. Mimpinya seorang yang beriman, ya, mimpi orang beriman yang melakukan sunnah-sunnah Nabi, maka itu adalah kalamun, ucapan yukallimu bil abda rabbuh, di mana Allah mengajak bicara kepada hamba yang bermimpi itu di dalam tidurnya. Nah. Kemudian Nabi juga mengatakan, ada Khuzaimah berkata, ra'aitu fil manami ka'anni asjud ala jabhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuzaimah ini mengatakan, aku bermimpi di dalam tidurku seolah-olah aku ini sujud di keningnya Nabi. Fa akhbartuhu bidzalik, aku kabarkan kepadanya demikian itu. Faqala, maka ia berkata, inna ruh latal qarruh. Ruh ini bisa berjumpa dengan ruh yang lain. Begitu, ya. Ruh ini bisa berjumpa dengan ruh yang lain. Sudah ada suara-suara saru ya? Sahur ya? Hah? Nah, kemudian ada pembahasan begini. Sebelum saya pembahasan masalah sukma, saya akan buka kitab Ar-Ruh Syekh Ibnul Qayyim, di mana di sini pembahasannya luar biasa. Pembuktian ada 100 kisah di sini, 100 kisah lebih, puluhan kisah lebih, di mana bercerita tentang orang-orang yang bermimpi kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia atau yang baru meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan di Al-Mas'alatus Salisa, perkara yang 3, ya. Pertanyaan ketiga, wa ya annahu hal tatalaqa arwahul ahya wa arwahul amwat, apakah ruh orang-orang yang masih hidup ini bisa berjumpa dengan ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia? Maka dikatakan oleh Syekh Ibnul Qayyim, ya, dengan dalil-dalil ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah, ya, para ulama salaf Ahlussunnah Jamaah, fasawahu hadhil masalah, maka dalil-dalil masalah ini yang menjadi saksi dalil-dalilnya wa adalah Tuhan dan dalilnya aksar min ayuhsiyaha illallah ta'ala, maka dalilnya ini banyak sekali, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak bisa dihitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal hais al-waqi min adali syuhud biha, realita kenyataannya, ya, adalah dalil yang paling bijaksana. Fatal takit arwahul ahya wal amwat, maka bisa para roh orang yang meninggal, orang yang masih hidup ini bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia. Kama taltaki arwahul ahya, sebagaimana berjumpanya roh-roh orang yang masih hidup. Waqad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya, dan jiwa-jiwa yang tidak mati di dalam tidurnya, maka Allah tahan yang telah Allah tetapkan kematian, dan Allah lepaskan jiwa yang lain sampai batas ajal tertentu. Semua itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir, merenung. Bahkan ada hadis di sini, balagani annal arwahal ahya, ya,
Kalau di sini sighah tamrid ya, dia lemah hadisnya, dalilnya. Sampai padaku bahwa para ruh itu dan ruh orang yang hidup dan orang yang meninggal ini bisa berjumpa di dalam tidurnya. Mereka saling bertanya. Dan Allah menahan ruhnya orang yang sudah meninggal, dan Allah melepaskan, mengembalikan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Jadi sebagian ulama berpendapat ayat ini bahwa ayat ini menceritakan tentang orang yang tidur kemudian ruhnya keluar. Dia berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal. Nah, ruh orang yang sudah meninggal ditahan sama Allah, tidak kembali ke jasadnya yang di dalam kubur, tetapi ruh orang yang tidur itu dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada dua kematian, kematian sughra dan kematian kubra. Kematian kubra ini jasadnya ditinggalkan sama ruh. Kematian sughra maka ruh ini keluar ketika dalam mimpi, tetap masih hidup. Makanya dikatakan an-naum akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Nah, kemudian di sini dikatakan, diceritakan, dibawakan cerita-cerita kisah-kisah nyata di mana orang-orang soleh berjumpa dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Ada puluhan cerita di sini. Saya akan bawakan beberapa kisah. Ini sangat penting sekali bagi orang-orang yang masih hidup seperti kita. Bagaimana ruh orang-orang soleh berjumpa ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang soleh. Ya, kemudian kondisi mereka seperti apa di sana, di alam lain selain alam dunia ini, di alam barzakh, di alam kubur. Apa kondisinya? Bagaimana? Dan kenapa? Lalu apa amalan yang menyebabkan demikian? Nah, diceritakan di sini, dan ini menjadi pelajaran buat kita, hikmah buat kita yang masih hidup. Ini kisah nyata dan semua ada kitab-kitab referensinya disebutkan di sini oleh Syekh Ibnul Qayyim. Di sini ceritakan, qala Sa'id bin Musayyib iltaqa Abdullah bin Salam wa Salman al-Farisi wa faqala ahaduma lil akhar, ya, dua orang berjumpa, yaitu Abdullah bin Salam dan Salman al-Farisi. Abdullah bin Salam dan Salman al-Farisi. Faqala ahaduma, ini sahabat. Faqala ahaduma lil akhar, salah satu di antara mereka berkata, in mutta qabli, kalau kamu mati lebih duluan sebelum aku, falkini fa akhbirni ma lakita min rabbik, maka temui aku dan beri kabar padaku apa yang kau jumpai kepada Tuhan, kepada Allah. Para sahabat, tradisi yang dilakukan para sahabat, para tabi'in seperti ini. Jadi tradisi mereka ini sama-sama sahabat akrab. Fulan, kalau kamu mati lebih dulu, ya, kamu nanti paranin aku, datangi aku, kasih kabar apa yang Allah lakukan kepadamu. Ya, kalau aku mati dulu daripada kamu, aku nanti akan datangi kamu dan aku akan kasih kabar kepada kamu gimana kondisi aku. Kalau sekarang digitukan, mungkin kabur. Jangan, oh mati kok marani aku, oh tak balang sandal gue, misalnya kan gitu. Ketakutan, kamu sudah mati kok datengin saya, pikirannya sudah jadi hantu begitu. Nah, ini persepsi manusia yang salah. Ya, sudah jadi satu mindset, ya, satu keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal kalau datang itu jadi hantu. Bukan, justru ini kebiasaannya orang-orang salaf dulu. Fulan, kalau kamu mati ya lebih dulu daripada aku, kamu datangi aku, paranin aku, terus kasih kabar kepadaku. Gitu. Kalau aku mati lebih dulu, aku akan datangi kamu dan aku akan kasih kabar kepadamu. Nggak tahu caranya gimana, dan kebanyakan datang lewat mimpi. Gimana kisahnya? Dengarkan baik-baik. Ini ada puluhan dan semua kasus berbeda-beda. Ini seru ini. Ya. Faqala al-akhar, maka salah satunya bertanya, wahal tatakil amwat wal ahya,
apakah orang yang sudah meninggal ini bisa berjumpa dengan orang yang masih hidup? Qala na'am. Salah satunya menjawab, ya bisa. Arwahum fil jannah tadhhab haitsu sya'at. Arwah mereka di dalam surga pergi sekiranya mereka mau, pergi kemana saja. Qala famata fulan. Akhirnya diceritakan oleh Sa'id bin Musayyib sebagai saksinya ini, famata fulan, salah satunya meninggal dunia. Falakiyahu fil manam. Lalu menjumpa salah satunya dalam mimpi. Faqala lahu, maka berkata yang sudah meninggal ini, tawakkal wa absyir. Berserah diri dan terimalah kabar gembira. Falam ara misla tawakkal gat. Sungguh aku belum pernah melihat kebaikan yang lebih baik daripada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini satu. Apa tadi? Berserah diri, tawakal. Oke. Di sini ceritakan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, sepupunya Nabi, berkata, kuntu astahi an ara Umar fil manam. Aku kepingin mimpi Umar bin Khattab, ingin lihat. Fama ra'aitu illa inda qurbil haul. Maka tidaklah aku bermimpi Umar bin Khattab kecuali mendekati 1 tahun. Fara'aitu, aku melihat dia dalam mimpi itu, yamsahul araka an jamini, mengusap keringatnya dari keningnya. Wa huwa yaqul, Sina Umar berkata, hada awanu faragi. Ini adalah waktu selesai aku. Ingkada arsy la yuhadda laula anni lakitu raufar rahim. Ars bergoncang, sebentar lagi aku mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada lagi ceritanya. Diceritakan oleh Muslimah bin Abdul Malik bahwasanya Muslimah bin Abdul Malik ini bermimpi Umar bin Abdul Aziz setelah wafatnya. Dalam mimpi itu berkata, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin Umar bin Abdul Aziz, laita siri ila ajil halat sirta ba'dal maut. Dalam mimpi Muslimah ini, seorang perempuan ini berkata, wahai Abdul Aziz, Amiral Mu'minin, kemana kondisi kamu sekarang? Sudah wafat. Qala ya Muslimah, hai Muslimah, hada awan faragi. Ini waktu aku sudah istirahat. Wallah masarahtu illal an. Demi Allah, aku enggak bisa istirahat kecuali saat ini. Qala qultu fa aina anta ya Amiral Mu'minin? Terus kondisi kamu di mana wahai Amiral Mu'minin? Gimana? Qala ma aimatul huda fi jannati adn. Maka Umar bin Abdul Aziz menjawab, aku bersama para pemimpin-pemimpin Muslim, ya, di surga Aden. Di sini juga dikatakan setelah ini ya, banyak sekali mimpinya orang-orang soleh yang bermimpi dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Saleh Al-Barat
bercerita, ra'aitu Zurarah bin Aufa ba'da mautihi. Aku bermimpi Zurarah bin Aufa setelah wafatnya. Faqultu rahimakallah madza qila lak wa madza qulta fa'arada anni qulta fama sana Allah bik. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Apa yang engkau dapati? Maka apa yang Allah lakukan denganmu? Maka Zurarah bin Aufa menjawab, tafaddala alayya bijudi wa karami. Allah Subhanahu wa taala memberikan aku anugerah dengan kedermawanannya. Kemudian dia bertanya, fa Abul Alla Yazid akhu Mutarrib. Lalu Abul Alla Yazid, saudaranya Mutarrib, di mana? Dzaka fid darajatil ula. Dia di derajat yang tinggi lagi daripada aku. Kutu fayul amal ablagu fima indakum. Terus amalan apa yang bisa menyampaikan kalian ini ke derajat yang tinggi? Qala at-tawakkul wa qisarul amal, yaitu dengan berserah diri kepada Allah dan pendeknya angan-angan. Dua, berserah diri dan pendeknya angan-angan. Kemudian ada lagi, Suhail aku Hazam bercerita, ra'aitu Malik bin Dinar, aku pernah bermimpi Malik bin Dinar ba'da mautihi, setelah wafatnya. Fakultu, lalu aku bertanya kepada Malik bin Dinar, ya Aba Yahya, wahai Aba Yahya, laita syi'ri madza gadimta bihi 'ala Allah. Wah, duhai engkau Malik bin Dinar, Abu Yahya, dengan apa engkau datang kepada Allah? Maka Malik bin Dinar menjawab, qala gadimtu bidunubin katsira maha anni husnudzan billahi azza wajalla. Aku menghadap kepada Malik bin Dinar dengan dosa yang banyak yang telah Allah hapus dariku dosa-dosa itu dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar ini luar biasa, ibadahnya sangat hebat, dan beliau ini orang yang tawadu, tidak mau keluar bersama warganya untuk sholat istisqa mendatangkan hujan. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak keluar bersama kami wahai Malik bin Dinar? Aku takut kalau aku keluar akan turun hujan batu, hujan api. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang aku lakukan. Jadi aku tidak keluar. Maka ketika ditanya seseorang, yaitu Suhail aku Hazam ini bermimpi Malik bin Dinar, dengan apa engkau datang kepada Allah? Maka Malik bin Dinar menjawab, aku datang dengan dosa yang banyak dan dihapus oleh Allah dengan berkat husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian juga ada seseorang di sini yang bermimpi Raja bin Haywah, seorang perempuan ahli ibadah, bermimpi beliau. Lalu perempuan ahli ibadah ini bertanya, wahai Raja bin Haywah, kemana kalian datang? Aku datang menuju kebaikan, tapi aku pernah takut sangat luar biasa, terjadi suara menggelegar luar biasa. Aku mengira kiamat sudah datang. Lalu yang bermimpi ini, seorang perempuan abidah ini mengatakan, kenapa bisa demikian? Kenapa engkau kok takutan? Katanya kamu dalam keadaan kebaikan. Iya, dakhalal jarrah, yaitu Jarrah bin Abdullah al-Hakami masuk dan para sahabatnya masuk ke dalam surga dengan berbagai macam bawaan-bawaan mereka sampai bergemuruh
di pintu surga. Aku kira kiamat telah datang. Ternyata ada Jarrah bin Abdullah Al-Hakami yang saat itu wafat karena terbunuh waktu perang. Mereka ini datang ke dalam surga dengan bergerombol sehingga bergemuruh pintu surga. Nah, Masya Allah. Kemudian ada lagi di sini. Qala Jamil bin Murrah. Jamil bin Murrah bercerita, kana Muwarrik al-Ijli li akhan wa sadiqan. Memiliki saudara bernama Muwarrik al-Ijli. Maka aku berkata kepadanya satu hari, ayuna mata qabla sahibi falyati sahibah falyukhbirhu billadzi sara ilaih. Siapa saja dari kita yang mati, maka dia datangkan saudaranya dan kabarkan bagaimana kondisi dia di sana. Maka yang lebih dulu mati adalah Muwarrik. Famata Muwarrik. Fara'at ahli fi manamiha. Yang mimpi malah istriku. Bermimpi Muwarrik, sahabatku ini, saudaraku ini, yang bermimpi malah istriku di dalam tidurnya. Ka'annahu atana kama kana ya'ti. Seolah-olah ini seperti nyata, bukan mimpi. Yang mendatangi kami berdua seperti dia mendatangi kami saat masih hidup. Faqara al-bab kama kana yaqra. Dia mengetok pintu sebagaimana dia mengetok pintu masih hidup. Maka istriku ini berkata, fakumtu fafatahtu lahu kama kuntu aftah. Lalu aku bukakan pintunya, seolah-olah nyata aku benar-benar membukakan pintu rumahku untuknya. Wa kuntu udkhul ya Abal Mu'tamir ila ayatuka akhuk. Ayo masuk Muwarrik, masuk Abal Mu'tamir. Ayo datangi saudaramu. Maka Muwarrik ini, Abul Mu'tamir ini menjawab, qal kaifa adkhul wa qad diktul maut. Wa qad duktul maut. Bagaimana aku bisa masuk? Aku sudah merasakan kematian. Inna majitu li'u'lima jamilan bima sana Allahu bi. Aku datang ini cuma mau ngasih tahu kebaikan, keindahan yang Allah lakukan kepadaku. Alimihi, kasih tahu kepada suamimu itu, saudaraku itu, annahu qad ja'alani fil muqarrabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku termasuk orang muqarrabin, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kebiasaannya orang-orang soleh dulu itu sesama yang lain, baik itu saudaranya yang soleh atau sahabatnya yang soleh, itu selalu memberikan wasiat. Kalau diantara kita mati lebih dulu, datangi salah satunya ya, kasih kabar gimana kondisinya di sana, begitu. Kebanyakan didatangi lewat mimpi. Subhanallah. Ini artinya apa? Bahwa ruh yang sudah meninggal itu bisa berjumpa dengan ruh yang masih hidup. Roh yang masih hidup juga bisa berjumpa dengan roh yang sudah meninggal dunia. Ayatnya tadi buktinya ya. Masya Allah. Makanya ketika kita bermimpi orang-orang yang sudah meninggal dunia, kitab Ibn Sirin, saya Ibnu Sirin, itu mengatakan bahwa ketika orang itu mimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, itulah kondisinya yang sebenarnya di sana. Misalnya kita mimpi orang yang sudah meninggal, saudara kita meninggal di sana, tersenyum. Itulah kondisinya dia, bahagia di dalam sana, di akhirat sana, di surga sana. Ketika kita bermimpi orang yang sudah meninggal dalam keadaan nelongso, sedih, maka kondisinya begitu, dia mendapat siksa di dalam kuburnya, di alam barzahnya. Begitu, ya. Kitab Ibn Sirin. Nah, di sini ada ceritanya lagi Ibn Sirin. Muhammad bin Sirin ini pakar mimpi nomor 2 setelah Imam Ja'far al-Sadiq. Terkenal, beliau imamnya mimpi yang sangat luar biasa. Orang mimpi cerita begitu, detailnya diceritakan lagi oleh Muhammad bin Sirin. Hei perempuan, ada yang kamu lupa kamu ceritakan dalam mimpimu. Sini. Apa itu? Saya Muhammad bin Sirin. Kamu kentut dalam mimpi kamu ya? Kok tahu? Nah, sampai detail begitu Muhammad bin Sirin. Nah, beliau juga wafatnya itu juga karena mimpi. Jadi ceritanya ya, di dalam buku Tafsir Mimpi, ensiklopedia Tafsir Mimpi yang saya tulis ya, tahun 2000 berapa itu ya? 2008 itu ya. Itu beliau ini ada seorang perempuan mendatangi Syekh Muhammad Ibn Sirin. Jadi seorang perempuan ini, wahai Syekh, aku bermimpi tentangmu. Ceritakan saja. Ini Ibn Sirin lagi makan.
aku tidak akan menceritakan sampai engkau selesaikan makan. Ya sudah, setelah selesai makannya, Syekh Ibn Sirin, hats ru'yak, ayo mimpimu ceritakan padaku. Wahai Muhammad bin Sirin, aku bermimpi bulan itu pergi terbang mendatangi tata surya. Lalu tiba-tiba ada suara dari belakangku berkata kepadaku, katakan dan kabarkan mimpimu ini kepada Muhammad bin Sirin. Langsung tiba-tiba mukanya pucat, pasih luar biasa. Kakaknya yang perempuan datang, ya Muhammad, kenapa engkau pucat pasih mukamu? Gimana aku tidak pucat pasih? Mimpinya si perempuan ini adalah arti 7 hari setelah ini, dari hari ini aku akan dikubur. Jadi mimpinya tentang kematian Syekh Muhammad bin Sirin. Akhirnya satu hari benar Syekh Muhammad bin Sirin dikubur. Subhanallah. Enak, sebelum matinya dikasih tahu dulu, ya kan? Jadi bisa nyaur utang, mungkin bisa kawin lagi sebentar, mungkin bisa yang jomblo segera menikah. Kalau mimpinya itu sudah dikasih tahu kabar, ya, lewat meninggalnya itu dikasih tahu lewat mimpi atau lain sebagainya. Luar biasa. Nah, di sini ceritanya bagaimana kondisinya Muhammad bin Sirin setelah meninggal. Ini ceritanya, kisahnya, dengarkan baik-baik. Walamma mata Muhammad bin Sirin hazina alaihi ba'du ashabihi. Makanya ketika orang mimpi bulan, ya, melihat bintang itu, misalnya seorang perempuan mimpi melihat bulan bercahaya atau 2 bulan bercahaya, satunya lagi bulannya mendung. Nah, berarti ini ada 2 orang baik, ada 2 orang laki-laki yang mau menikahi dia. Yang satunya orang soleh, yang satunya jelek biasa. Nah, ketika yang mendekat ini bulan yang bercahaya kepada dia, maka dia akan dinikahi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Nabi Yusuf kan mimpinya datang bulan dan bintang. Nah, begitu ya. Wala mamata Muhammad bin Sirin hazina alaihi ba'du ashabihi. Ya. Ketika meninggal Syekh Muhammad bin Sirin, hazina alaihi ba'du ashabihi, sedih para sahabat-sahabatnya. Husnan syadidan, dengan sedih yang besar. Karena Muhammad bin Sirin termasuk ulama mutaqaddimin. Sebagian sahabatnya ini bermimpi Muhammad bin Sirin fi halin hasanatin, di dalam kondisi yang baik, yang bagus. Faqala ya akhi, qad araka fi halin tasurruni fama sana'al Hasan. Muhammad bin Sirin, aku melihat engkau ini dalam mimpi, ya, sebagian sahabat beliau ini dalam kondisi yang membahagiakan aku. Aku nggak sedih lagi sudah, karena sudah melihat engkau sekarang ini dalam keadaan baik. Sona al-Hasan. Lalu gimana dengan Hasan al-Basri? Dia satu zaman dengan Hasan al-Basri. Muhammad bin Sirin ini satu zaman dengan Hasan al-Basri, yang pernah Sufyan al-Uyayna, Sufyan al-Thawri, Hasan al-Basri, di mana mereka ini berebut mau meminang Rabi'atul Adawiyah saat itu. Ya. Lalu bagaimana kabarnya Hasan al-Basri? Maka beliau menjawab, Rafi'a fauqi bisa main ada rojak. Hasan al-Basri ternyata derajatnya 70 di atas aku. Di atasnya lagi Hasan al-Basri. Temannya bingung, muridnya bingung. Walimadzak? Wa qad kunna naraka annaka afdhalu minhu. Mana bisa demikian, kok Hasan al-Basri yang lebih tinggi derajatnya daripada kamu? Padahal kami melihat engkau lebih utama dari segi ilmu, dari segi hadisnya, dari segi kepakaran ilmu mimpinya, dari semua segi ibadahnya. Engkau yang lebih utama harusnya. Kenapa Hasan al-Basri? Apa jawabnya beliau? Kenapa beliau yang lebih tinggi derajatnya, padahal afdhalu minhu? Anta afdhalu minhu, padahal engkau ini lebih utama daripada Hasan al-Basri. Apa jawab Syekh Muhammad bin Sirin? Dzak bituli husni. Kenapa derajat Imam Hasan al-Basri diangkat oleh Allah 70 derajat lebih tinggi daripada aku, 70 lagi dia di atasku. Qala bituli zuni, bituli husni. Dzaka bituli husni, itu sebab karena beliau banyak sedihnya, banyak susahnya. Insyaallah. Jadi yang melarat, miskin, sedih, susah, nggak usah sumpah jenengan itu. Nggak terlalu
Jangan patah hati. Kenapa? Derajatnya orang yang banyak sedih di dunia ini ternyata diangkat lebih tinggi derajatnya. Subhanallah wa ta'ala. Masya Allah. Jadi sedihnya itu bukan karena sedih-sedih itu dia patah hati, sedih kemudian dia bunuh diri, sedih kemudian dia berbuat nggak benar, sedih dia taatnya berkurang. Sedih susah tapi taatnya itu bertambah. Ini yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri. Makanya Imam Hasan Al-Basri ini terlihat di pagi hari itu mukanya pucat. Para orang-orang saat itu tahu bahwa Imam Hasan Al-Basri berarti tengah sudah baca Quran di malam hari. Kalau dia baca Quran di malam hari, dia merenungi makna-maknanya sampai nangis-nangis, pingsan. Sadar 1 jam, baca lagi Quran, pingsan. Berapa jam lagi bangun, terus demikian. Akhirnya pagi terlihat mukanya pucat, sedih luar biasa. Begitu. Sampai Imam Hasan Al-Basri ini kalau buang di sajadahnya itu basah semuanya. Sajadahnya itu basah. Kenapa? Bukan karena air, tapi karena tangisan air mata. Begitu. Lebih hebat lagi Rabi'atul Adawiyah di zaman beliau. Rabi'atul Adawiyah itu ya, tamunya kalau datang itu rumahnya itu temboknya basah semua. Tamunya bilang, "Ini air apa?" Maka Rabi'atul Adawiyah menjawab, "Ini adalah air mata seorang wanita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi temboknya basah semua. Temboknya basah semua. Lebih hebat lagi Rabi'atul Adawiyah. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri dia bisa sholat di atas lautan, di atas air pakai sajadah. Kemudian Rabi'atul Adawiyah lewat, disenyumin sini sama Rabi'atul. Akhirnya Rabi'atul Adawiyah gelar sajadah di atasnya Hasan Al-Basri, di atas udara. Lalu Rabi'atul Adawiyah sholat di atas udara. Subhanallah, lebih tinggi lagi. Ini perempuan. Nah, makanya kalau perempuan itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karomahnya lebih tinggi daripada laki-laki. Begitu. Waqala Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah berkata, "Ra'aitu Sufyan As-Tsauri fin naum." Aku melihat Sufyan As-Tsauri di dalam tidurku. Jadi Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Malik bin Dinar, Muhammad bin Sirin, Hasan Al-Basri, ini semuanya hampir satu zaman semuanya. Mereka saling menemui, jumpai. Ini orang-orang soleh yang saya ceritakan karomahnya kemarin-kemarin. Ya, tentang masalah di kitabnya Habib Umar bin Hafid ya kemarin itu, tentang masalah zikir dan lain sebagainya. Beliau ini Sufyan bin Uyainah ini hafal Quran umur 7 tahun ya. Sufyan bin Uyainah ini bermimpi Sufyan Ats-Tsauri, termasuk guru beliau, finnaum dalam tidurnya. Fakultu, lalu Sufyan bin Uyainah berkata dalam mimpinya, "Ausini, beri aku nasihat, beri aku wasiat." Faqala, "Akillah min ma'rifatin nas." Sedikitkan dirimu dikenal manusia. Akillah min ma'rifatin nas. Ya, artinya apa? Jangan terlalu terkenal kamu. Ya, khumul haja. Ya, low profile. Jangan terlalu terkenal. Sudah, biar nggak beban di akhirat nanti. Subhanallah. Wakala Amr bin Saib berkata, "Ra'aitul Hasan bin Saleh." Aku bermimpi Hasan bin Saleh fi manami, di dalam tidurku. Fakultu, lalu aku bertanya, "Qad kuntu mutamanniyan lilikaik, famadha indaka fatukhbirana?" Aku ini berangan-angan lama mau ketemu kamu dalam mimpi. Aku ingin tahu kabar kamu di sana seperti apa. Faqala absir, kabar gembira. Fa inni lam ara misla husnudzan billahi syai'a. Aku belum pernah melihat amalan yang bisa menyamakan aku saat ini selain berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit pun berburuk sangka. Apapun yang terjadi kepada dirimu, musibah dan lain sebagainya, tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala penuh. Ya, mau kena kamu positif corona, mau kamu itu ditipu orang ratusan juta, mau kamu itu gagal menikah, gagal nikah, kemudian mau kamu ini nggak laku-laku, jomblo sekarat, mau kamu ini dagang kamu nggak laris, ya, apalagi saat ini pandemi, nggak ada dari pagi sampai sore nggak laku-laku berhari-hari. Husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah yang mengatur semuanya. Mau kamu rugi mau enggak untung,
husnudzon billah, apapun yang terjadi dalam hidupmu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti balasannya di akhirat derajat kamu naik. Allah akan berikan di akhirat dengan sebaik-baiknya balasan. Di dunia saja ketika orang berhusnudzon billah, ya, maka dia mendapatkan kebaikan. Apalagi nanti di akhirat dia mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah-limpah. Masya Allah. Nah, di sini Rabi'atul Adawiyah. Wala mamatat Rabi'atun. Wala mamatat Rabi'atu ra'atha imra'atun min ashabiha wa 'alaiha hullatu istabrakin wa khimarun min sundusin wa khimarun min sufin. Ketika Rabi'ah meninggal dunia, maka sebagian sahabatnya bermimpi, ya, beliau ini memakai hiasan yang super luar biasa, ya, emas, berlian, intan pakaiannya, dan juga ada seperti apa namanya, apa ini, mahkota, ya. Faqalat laha ma fa'alatil jubbah allati kafantuki fiha wal khimari suf. Wahai Rabi'ah, mana kapan yang aku buat, kapan jenazahmu itu kemana? Qalat wallah innahu nuzi'a anni. Sungguh demi Allah, kafanku itu sudah dicabut dari aku. Wa ubdiltu bihi hadzal ladzi taraina alayya. Dan Allah gantikan seperti apa yang kau lihat padaku, dari mahkota, pakaian berlian, intan, emas, dan luar biasa. Wa tuwiyat akfani, tapi kafanku ini dilipat. Wa khutima 'alaiha, kemudian ditutup. Wa rufi'at fi illiyin, diangkat ke illiyin. Liyakmula li sawabuha yaumal qiyamah, supaya menjadi sempurna nanti pahalanya di hari kiamat. Faqalat, maka yang bermimpi ini bertanya, lihadza kunti ta'malina ayyamad dunya, apakah ini yang kamu lakukan selama ini? Satu lagi sebelum kita akhiri. Fakultu laha, oh ini masih lanjutan yang tadi, ya. Maka aku bertanya lagi kepada Rabi'ah, fama fa'alat Abdah binti Abi Kilab, terus bagaimana kondisinya Abdah binti Abi Kilab? Ada yang mengatakan Ubaidah binti Abi Kilab ini gimana? Orang soleha, perempuan yang soleha luar biasa. Faqalat hayhat sabaqatna wallah ila darajatil ula. Wah, luar biasa beliau ini. Justru beliau ini telah mendahuluiku di derajat yang tinggi luar biasa. Ini Abdah binti Abi Kilab. Padahal Rabi'atul Adawiyah itu kita sudah ceritakan kemarin bagaimana beliau ini zikirnya, puasanya, bahkan beliau tidak mau makan daging selama 40 tahun. Ketika sudah ngebet nafsunya kepingin makan daging atau makan sayur-sayuran, tiba-tiba Allah utus, karena karomahnya si Rabi'ah ini, Allah utus burung-burung yang membawa sayur-sayuran dan bawang sudah terbuka semuanya, terkupas semuanya. Ketika dimasakkan oleh pelayannya, lalu sudah jadi sayur di hadapannya Rabi'atul Adawiyah, beliau malah nggak makan dan nangis dan mengatakan, pembantunya malah makan gandum kering, roti kering. Lalu pembantunya, pelayannya mengatakan, kenapa engkau sudah makan? Ini anugerah dari Allah, karomah kepadamu. Kenapa engkau enggak makan? Apakah jawabnya Rabi'ah? Aku takut ini istidraj, tipuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku kurang beramal. Padahal amalnya kurang apa? Tiap malam beliau nangis. Sampai pernah Rabi'atul Adawiyah, kan dulunya beliau ini perempuan yang hina, dijual ke sana ke sini. Zaman dulu itu perbudakan masih berlaku. Dijual. Pernah beliau ini suatu hari setelah melayani tuan-tuannya di dalam pelayanan, ngepel, menyiapkan makanan dan sebagainya, malamnya beliau ibadah sampai subuh. Paginya beliau mengkhidmat kepada tuannya, tapi malamnya beliau ibadah sampai subuh. Suatu hari bertanya beliau, wahai tuanku, ada satu lagi, adakah lain lagi yang aku mau melayani? Sudah, kau istirahat, saya permisi. Akhirnya dia permisi. Suatu hari suatu malam tuannya ini perlu sama. Ketika mau ketuk pintunya, tiba-tiba bercahaya pintunya,
Di atas kepala Robiah ini ada cahaya seperti lampu, padahal di kamar itu nggak ada lampu sama sekali. Cahaya lampu seperti lampu bohlam modern saat ini, padahal waktu itu api. Akhirnya ditutup lagi, bergemeter beliau. Paginya ditanya, aku merdekakan engkau karena Allah. Akhirnya beliau dimerdekakan karena karomah yang dilihat oleh si tuannya. Seperti itu. Ini masih ada yang lebih tinggi lagi daripada Robiatul Adawiyah, yaitu Abdah bin Abi Kilab. Ketika ditanya dalam mimpi, lalu apa ya kondisinya, bagaimana Abdah bin Kilab? Maka beliau menjawab, hayhat sabaqatna wallah ila darajatil ula. Dia terlebih dulu mendahului aku dengan derajat-derajat yang tinggi luar biasa. Beliau di atas aku dengan derajat yang luar biasa, tinggi. Qalat, orang yang bermimpi ini bertanya, wabima? Qalat qultu wabima? Kenapa kok bisa lebih tinggi? Waqad kunti indan nas a'bada minha. Padahal kamu waktu masih hidup lebih ahli ibadah daripada Abdah binti Abi Kilab. Kenapa Abdah binti Abi Kilab yang tinggi derajatnya daripada engkau? Faqalat, apa jawabannya Rabi'atul Adawiyah? Faqalat, maka beliau menjawab, innaha lam takun tubali ala ayyi halin asbahat minad dunya au amsat. Nih, dengarkan baik-baik. Kenapa bisa demikian? Maka Rabi'ah menjawab, innaha lam takun tubali ala ayyi halin asbahat minad dunya au amsat. Abdah binti Abi Kilab ini mendapat derajat yang tinggi karena beliau ini nggak peduli kondisi bagaimanapun, pagi hari dan sore hari, malam siang, itu nggak peduli masalah duniawi, nggak peduli besok mau makan apa, besok dapat gimana uang dan lain sebagainya, nggak peduli. Kalau ada misalnya roti satu, ya itu beliau habiskan. Besok gimana, nggak peduli. Atau misalnya ada roti satu, kemudian ada orang minta-minta, datang, dikasih semuanya, nggak peduli dirinya. Masalah duniawi, pagi hari, siang hari, malam, sore, nggak peduli. Gimana kondisinya besok, nggak peduli. Masya Allah, itu orang yang sangat luar biasa kalau begitu. Sudah nggak ada dunia di hatinya, nggak peduli urusan dunia. Besok mau makan apa, besok bagaimana. Kalau kita enggak, saya harus sekolah tinggi, biar masa depan saya nanti bisa punya rumah, mobil, dan anak saya juga punya rumah, punya mobil, cucu saya juga demikian. Mikir sampai ke cucu-cucunya, mengumpulkan duniawi, harta dan lain sebagainya. Mikir urusan besok aja ini tercela bagi ulama ahlu tasawuf, ahlu sufi. Besok saya makan apa, besok saya harus berdagang apa untuk dapat makan besok, saya harus jual apa besok, saya harus bagaimana mendapatkan uang. Begitu, dia nggak peduli masalah besok. Bukan kayak orang-orang zaman sekarang, generasi zaman sekarang. Waduh, besok saya ini modal pakai apa mau kawin ya? Harus banyak target, harus lebih banyak jualannya, ya, herbal dan lain sebagainya. Harus ngejar target, nggak tidur tiap malam demi sponsor, ya, demi iklan herbal dan lain sebagainya. Datang ke sini sudah banyak bungkusan, mau dikirim, kirain buat saya, ternyata kiriman orang. Masya Allah, ini orang zaman sekarang. Gimana besok dia mau kawin? Beda sama temannya ini, si Mansur ini, nggak peduli besok mau kawin mau enggak, besok laku atau enggak, gimana saya, pacar saya apa enggak peduli. Ini luar biasa begitu. Masya Allah. Jangan mikir urusan besok. Kalau kamu yakin sama Allah, Allah yang ngatur semua keadaan kamu. Begitu husnudzan sama Allah. Ini derajatnya nanti di akhirat luar biasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya dikatakan, ada orang bertanya, aku mau ketemu wali yang besar, yang zuhud. Balakit waliyan zahidan azhad fi hadzal asr. Aku ingin ketemu wali yang sangat zuhud di saat ini. Lalu ditunjukkan, itu loh, itu yang rumahnya gubuk itu, kayu-kayu. Nah, datang itu. Akhirnya dia datang ke rumahnya orang yang ditunjukkan itu. Rumahnya gubuk peot, ya, gubuk derita.
Kemudian di situ dia bertanya, mana si fulan yang punya rumah ini? Oh, dia lagi mancing di sana. Akhirnya didatangi. Ditunggu, setelah selesai mancing, ya lama dia dapat ikannya. Kemudian setelah dapat ikan satu, mau dibungkus, mau dipulang, bertanya, saya mau berguru sama Anda. Loh, kenapa? Saya kepingin dapat barokahnya wali yang zuhud seperti Anda. Kalau kamu mau cari wali yang zuhud, ya, yang lebih zuhud daripada aku, jangan ke aku, kamu salah orang. Tuh, datang ke saudaraku. Ini alamatnya, ini alamatnya, ini alamatnya. Setelah didatangi, kaget. Kok ada satpamnya? Mau ketemu siapa? Ketemu si fulan. Sudah janji belum? Kok begini katanya wali yang lebih zuhud? Dan ini saudara kandungnya. Ya sudah, kamu masuk. Akhirnya masuk. Subhanallah, rumahnya itu ibaratnya 1 kilo gerbangnya. Mau masuk rumahnya itu ibaratnya 1 kilo. Banyak luas, luar biasa. Karpet merah ibaratnya itu. Masuk ke dalam, pelayannya itu ratusan. Kemudian si imam ini lagi dikipas-kipas. Di sampingnya buah-buahan luar biasa. Kok gini dikatain wali? Gini kok dibilang wali? Ini cinta duniawi betul ini. Istana ini. Skala istananya Jokowi kan begitu. Subhanallah. Akhirnya dia duduk. Setelah duduk, si wali ini langsung duduk. Sudah, kalian pergi semuanya. Hancur dalam sekejap. Demi Allah, tidak tergeser hatiku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak gelisah atas apa yang hilang padaku. Semua bagiku, semua yang kau lihat ini sama seperti kerikil ini. Diambil buah itu jadi kerikil. Aku nggak peduli. Aku mau makan apa besok, nggak peduli. Demi Allah, ketika hartaku banyak seperti ini, aku istirahat. Ketika aku mengucapkan Alhamdulillah, maka rasa Alhamdulillahku ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ridho kepada pemberian Allah. Tapi orang yang miskin, melarat, ngucapin Alhamdulillah, itu terpaksa. Bukan begitu para masakin? Kan begitu. Lihat nih orang-orang miskin, coba. Ya. Lihat orang-orang fakir dan miskin itu. Coba mereka ngucapin Alhamdulillah itu terpaksa. Ya. Mereka ngucapin Alhamdulillahirabbil alamin itu terpaksa. Misal contoh ya, misalnya di rumah belum ketemu saya di sini, di rumah misalnya tidur, Alhamdulillah iso turu, tapi nolongso nang hati, turu dan kene aku wis apes, wis gatel-gatel awak, kurus, mangan juga begitu, makan Alhamdulillah tempe tok sama garam nasi, Alhamdulillahnya itu terpaksa. Kadang nggak makan rokokan tok misalnya gitu. Nah, tapi orang yang kaya, Alhamdulillah itu ridho dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu rahasianya Imam Abdul Hasan As-Sadzili. Kenapa beliau ini menjadi wali yang masyhur dengan berbagai macam kenikmatan luar biasa. Tapi mereka ini para wali bermacam-macam. Jangan semua kita menuduh orang yang miskin itu berarti dia yang cinta dunia. Enggak juga. Berarti bisa jadi sebaliknya kan begitu. Tapi juga dari kisah ini ada hikmah, diajarkan kepada kita bahwa kamu jangan suudzon kepada orang-orang yang secara zahirnya itu cinta duniawi. Bisa saja dia nggak cinta duniawi, fisiknya saja zahirnya itu dia kaya dan lain sebagainya, tapi hatinya tidak terpaut dengan itu semua. Dunia hanya ada di tangannya, tidak ada dalam hatinya. Begitu ya. Ya, semua itu sesuai kondisi hati masing-masing. Tidak pasti semua seperti itu. Nah, orang yang tidak peduli urusan dunia hari ini dan besok, nggak peduli, ini derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perhatikan, pegang baik-baik ya, dan ini pegang supaya kita nanti di hari tua itu tidak terjadi kena penyakit demensia. Orang yang kena penyakit demensia karena mereka ini terpaut hatinya dengan dunia, mikir dunia ya, seperti kasus tadi itu, kasus dia ini ditipu seorang ustadz ya, dia ada di luar negeri, ustadznya ada di kampung, kemudian dia telepon video call, ditipu macam-macam sampai setahun habis, sama orang-orang juga ditipu sampai 150 juta. Akhirnya setelah stres di rumahnya banyak jin ikut campur ya, jadinya ketambahan lagi kan begitu. Akhirnya dia ngoceh-ngoceh sendirian. Nanti kalau sudah tua dia bakal ngoceh-ngoceh lebih parah lagi. Ini penyakit demensia, hati-hati para perempuan kebanyakan itu yang kita jumpai dalam kasus Rihlah Syifa ya, hati-hati ya. Ada lanjutannya lagi. Ini terakhir ceritanya ya. Cerita Rabi'ah ini Adawiyah ini agak panjang dan ini terakhir.
Fakultu fama fa'ala Abu Malik ta'ni daygaman. Lalu aku bertanya lagi, tadi itu kan masalah Abdah binti Abi Kilab, seorang perempuan solehah yang gak peduli urusan duniawi pagi dan sore hari. Lalu apa yang dilakukan Abu Malik, gimana kondisinya? Yang dimaksud adalah daygaman. Faqalat yazurullaha tabaraka wa ta'ala mata sya'a. Dia berziarah kepada Allah semau dia. Dia bisa berjumpa sama Allah semau dia. Jadi nanti di hari kiamat, bagi orang-orang yang sudah masuk surga, dia bisa berjumpa dan memandang Allah dengan mata kepala kita. Ziarah dalam hadis yaumal jum'ah, setiap hari Jumat, orang-orang yang ahli surga yang tingkatannya tinggi itu bisa memandang wajahnya Allah dengan jelas. Ketika memandang wajahnya Allah, dia lupa semua kenikmatan yang ada di surga. Ini lebih nikmat. Kenapa? Karena semua kenikmatan di surga, di dunia, di surga itu Allah yang menciptakan, ya, sumber kenikmatan, sumber pencipta segala kenikmatan dan keindahan. Maka dia lupa semuanya ketika memandang. Makanya seminggu sekali jumpa dengan Allah. Kalau setiap hari, dia akan bisa menikmati kenikmatan surga, karena sudah ada nikmat yang luar biasa dari itu semua. Lalu qalat qult fa'ala Bishr bin Mansur. Bagaimana dengan Bishr bin Mansur? Apa yang dia lakukan? Bagaimana kondisinya? Qalat bah u'tiya wallahu faqa ma kana ya'mal. Luar biasa, Bishr bin Mansur ini diberikan di atas apa yang dia inginkan. Qalat bertanya lagi, qultu murini bi amrin ataqarrab bihi ila Allah taala. Murini bi amrin ataqarrabu bihi ila Allah taala. Wasiatkan aku dengan perkara yang aku bisa mendekatkan ke Allah taala. Apa jawabnya Rabi'atul Adawiyah? Qalat alaiki bi kasrati dzikrillah fayushaku an tabiti bidzalika fi qabrik. Hendaknya kamu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kamu nanti di dalam kuburan kamu itu, ya, taghtabiti bidzalika fi qabrik. Kau akan mendapatkan sesuatu yang engkau tidak duga-duga nanti di dalam kuburmu yang kau inginkan. Masya Allah. Ini ada puluhan, tebel di sini ya. Masih ada cerita-cerita yang lain sampai di sini ini. Berapa halaman ini? Ada ratusan cerita yang bermacam-macam, di mana beliau Ibnul Qayyim ini menampilkan data valid tentang mimpi-mimpi orang soleh yang berjumpa orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Ini artinya apa? Bahwa di sini pembuktian orang yang sudah meninggal bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal. Orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia, itu realita dan fakta. Ya, makanya ketika ditanya kapan orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, yaitu dalam mimpinya. Begitu ya. Jadi awal itu adalah dalam mimpinya. Nah, itu ada dalil dari Al-Quran yang sudah kita jelaskan tadi. Sedikit pembahasan, ini muqaddimah ya. Ini muqaddimah pembahasan masalah ruh dan sukma. Di hari kedua, bagian kedua akan saya bahas lebih detail lagi pembahasan masalah sukma itu apa, ruh itu apa, di mana posisinya ruh, di mana posisinya sukma, dan bagaimana sukma itu. Apakah sukma itu setelah ruh ini meninggal dia tetap ikut bersama ruh, ataukah dia tinggal di dunia ini atau di alam yang lain? Bagaimana ketika ada orang meninggal kemudian menampakkan diri di jalan, di depan rumahnya, dilihat oleh warga sekitarnya? Apakah itu ruhnya, apakah itu sukmanya, apakah itu korin, apakah itu jin? Kedepannya kita akan bahas lebih detail lagi dengan dalil-dalil sesuai referensi ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan kita akan ceritakan bagaimana kaitannya, ya, relevansinya dengan kisah-kisah, kasus-kasus di dalam ruqyah yang kita jalani di berbagai tempat dan daerah, kasus-kasus yang kita jumpai selama kita berada dalam rihlah syifaiyah, ya, perjalanan kesembuhan dalam metode ruqyah dengan Al-Quran dan doa. Sedikit ini mudah-mudahan bisa membawa kesemangatan diri kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan khususnya, dan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, agar kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh ini dan para wali-walinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan salam
ta'zim untuk kalian semuanya yang masih menyimak, salam hormat, yang masih setia menyaksikan video ini, dan selamat sahur. Mudah-mudahan Allah berkahi sahurnya, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan mudah-mudahan pengajian ini, majelis ini dan majelis ini membawa manfaat untuk diri kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.